Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Purnama. Saya di sini akan memperkenalkan kepada kalian pernikahan adat Betawi. Nah, jadi adat Betawi ini tuh identik dengan pernikahan calon pengantin yang dimeriahkan dengan lempar pantun. Jadi itu pernikahan adat Betawi ini tuh dipengaruhi oleh dua budaya. Ada bangsa Arab dan bangsa Tionghoa yang bisa dibilang tuh unik gitu atau berbeda dari yang lainnya. Nah, pasti kalian penasaran kan bagaimana sih prosesi pernikahan adat Betawi? Yuk kita simak secara bersama video ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini bang, masa kebetulan di pasar Jumat mampir dulu bang ke Kramat Jati. Ayo datang nih bang, ambil rombongan dengan sekali hormat mau diterima dong dengan senang hati. Rombongannya abang udah niat datang kemari. Oh, dari subuh udah berbedak bang. Bang kagak tahu kalau di tempat ada bunyi. Abang juga apa maksudnya bang dekat-dekat titik rombongan. Abang kagak kenal ada siapa? Apa? 21 tahun abang kagak kenal ada siapa? Gua adek lo bego. Abang sendiri bego-begoin. Lu ngapain kita tidak peluang gue? Ayo kita lihat dulu. Akang masih makan. Iya, gua mau lihat mainan lu. Lah, lu liatin baik-baik nih, Bang. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita yang sebesar-besarnya atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama iman, kebaikan, seluruh sehat walafiat, sehingga kita dapat Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 Juni tahun 2021. Ananda mohon kepada Bapak untuk menikahkan Ananda dengan calon suami yang bernama Imran bin Safi'i emas seberat 2 gram dibayar tunai Anda ikhlas dan ridho pernikahan Bapak laksanakan. Ya Imran bin almarhum tadi saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Anisarul Ummamah dengan mas kawin emas 2 gram dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikah dan kawinnya Anisarul Ummamah binti Bapak Naam dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
taat kepada suaminya, jangan menjadi suami memegang pundak, mengibaratkan suami sebagai pemimpin dan pembimbing dalam rumah tangga. Ya, silakan. Nah, jadi setelah kalian menyimak video sedikit cuplikan dari video pernikahan adat Betawi, di sini saya akan menjelaskan dalam adat Betawi itu ada 10 tahapan. Yang pertama itu ada melamar atau bisa disebut juga dengan ngelamar. Jadi tahapan pertama dalam proses pernikahan adat Betawi itu pada tahapan ini tuh calon pengantin pria untuk meminta izin secara resmi kepada pihak calon pengantin wanita. Jadi lamaran ini tuh dilakukan oleh pihak laki-laki dengan membawa seserahan antara lain yaitu yang pertama sirih embun, pisang raja 2 sisir, roti tawar, dan uang sembah lamaran. Nah, yang kedua itu ada tanda putus. Ini tuh merupakan salah satu acara yang tidak boleh dilewati dalam proses pernikahan adat Betawi. Nah, ini juga tuh hampir sama dengan proses lamaran. Jadi acara ini tuh pihak utusan dari laki-laki yang datang menemui calon mempelai perempuan itu tuh orang-orang dari keluarga pria yang telah dipercaya. Jadi sebagai simbol orang Betawi umumnya memberikan tanda putus atau sejenis pengikat jalinan kedua calon mempelai, umumnya berupa cincin, irisan rotan, uang pasalin atau uang seserahan, dan beberapa macam jenis kue. Nah, yang ketiga itu ada penentuan mahar. Nah, jadi mahar atau mas kawin menjadi pembicaraan pokok dalam prosesi pernikahan adat Betawi ini. Jadi pada zaman dulu tuh proses ini tuh menentukan nominal yang diinginkan untuk mas kawin. Jadi apabila mereka berkata nona kita minta mate kembung seperangkat, jadi artinya tuh mas kawin yang diminta adalah seperangkat emas perhiasan bermata intan asli. Nah, berdasarkan pembahasan tentang mas kawin ini tuh pihak pengantin pria biasanya tuh akan memperkirakan itu berapa jumlah belanja resepsi pernikahan dengan memperhatikan besarnya nilai mahar pernikahan. Jadi yang keempat itu ada masa di piare. Jadi ini tuh adalah proses di mana calon pengantin wanita dijaga oleh tukang piare atau dukun pengantin selama kurang lebih 1 bulan. Nah, jadi kalau misalkan kalian itu pernah dengar istilah masa pingit, nah ini tuh juga maknanya tuh hampir sama masa pingit. Jadi hal ini tuh gunanya untuk ditujukan mengontrol kegiatan kesehatan fisik, mental, dan memelihara kecantikan calon mantu menghadapi hari pernikahan. Selanjutnya itu yang kelima ada siraman. Nah, hampir sama nih dengan proses siraman pernikahan adat lainnya gitu pada umumnya. Jadi calon mempelai wanita ini akan dimandikan secara sehari sebelum akad nikah. Proses ini juga tuh calon pengantin akan mengenakan baju kebaya tipis, sarung, dan penutup rambut memakai kerudung tipis. Jadi calon mempelai wanita ini tuh akan meminta restu kepada kedua orang tua dan berjalan ke tempat siraman diiringi oleh perang badar. Setelah itu mempelai akan dimandikan dengan air kembang oleh dukun pengantin. Setelah acara siraman, calon mempelai wanita akan melakukan upacara tanggas, yaitu mandi uap untuk menghalus dan mengharumkan kulit tubuhnya. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada proses pernikahan adat Betawi yang disebut potong centung. Nah, jadi kegiatan ini itu adalah kegiatan membersihkan rambut yang tumbuh di sekitar tengkuk, leher, dan pelipis calon wanita. Kemudian dukun pengantin akan membuat centung pada rambut di kedua sisi pipi dan uang logam agar wanita mendapatkan keselamatan dan keberkahan.
Jadi proses ini tuh berlangsung di dalam kamar calon mempelai wanita dengan baju khas yang dikenakannya. Nah, yang ketujuh itu adalah ngerudat. Nah, ngerudat ini tuh merupakan proses iring-iringan rombongan calon mempelai pria menuju ke rumah kediaman calon pengantin perempuan. Nah, keberangkatan rombongan ini disebut rudat, yaitu artinya tuh mengiringi calon tuan mantu menuju rumah calon none mantu untuk melaksanakan pernikahan. Nah, ini juga berlangsung menjelang upacara akad nikah. Baju yang dikenakan ini pakaian khas Betawi. Biasanya keluarga calon pengantin pria ini akan membawa seserahan berupa sisir nanas, terus ada juga mahar, terus miniatur masjid, sepasang roti buaya, kue pengantin, terus ada juga serta makanan khas Betawi lainnya. Ini ditempatkan dalam wadah bentuk perahu sebagai simbol bahwa pasangan bisa menghadapi permasalahan kehidupan mereka. Nah, kemudian itu yang ke-8 ada palang pintu. Nah, pasti kalian sering dengar kan istilah kata palang pintu di acara pernikahan adat Betawi. Nah, jadi palang pintu ini tuh berlangsung sebelum pria diterima masuk ke dalam calon pengantin wanita. Jadi keluarga calon mempelai pria akan memberikan maksud kedatangan mereka dan berlanjut dalam bahasa pantun dan doa. Nah, selanjutnya itu yang ke-9 ada acara akad nikah. Nah, ini menunjukkan puncak acara pernikahan adat Betawi, yaitu akad nikah. Pada umumnya biasanya dilaksanakan hari Jumat selesai setelah sholat Jumat. Di kemudian calon pengantin wanita saat pelaksanaan akad nikah, calon pengantin wanita akan meminta restu kepada ayah untuk berumah tangga dan meminta dinikahkan. Nah, ayah calon dari pengantin wanita ini akan menikahkan anaknya atau meminta penghulu untuk mewakilkan. Jadi selama pelaksanaan akad nikah ini juga calon mempelai wanita itu menunggu di dalam kamar. Nah, yang terakhir itu ada proses acara di puade. Nah, ini tuh merupakan acara di mana kedua mempelai duduk dan tukang rias membuka cadar atau menutup wajah yang memperlihatkan wajah wanita gitu. Selanjutnya mempelai pria memberikan siridare kepada mempelai wanita sebagai lambang cinta kasih. Selanjutnya itu ada biasanya di dalam rangkaian siri diselipkan uang sebagai uang sembah gitu. Kemudian dilanjutkan di dalam prosesi sembah dan mencium ini dahi wanita. Kemudian habis itu kedua mempelai meminta restu kepada pihak orang tua dan dilanjutkan dengan suapan nasi kuning sebagai tanda orang tua telah melepas putrinya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan gimana sih adat istiadat pernikahan yang ada di dalam Betawi.